LSM Lira Kota Probolinggo, apresiasi pendirian Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga, dan mendesak pemerintah, agar seleksi direksi dan komisaris, dilakukan secara profesional, dan bebas dari kepentingan politik. Media Proling News, mengabarkan. Peluncuran perusahaan Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga oleh pemerintah Kota Probolinggo, menuai tanggapan dari LSM Lira Kota Probolinggo. LSM Lira memberikan apresiasi atas langkah pembentukan perusahaan daerah tersebut, namun, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengisian jabatan direksi maupun komisaris. Luis Haryona, Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo, menyampaikan pandangannya pada hari Rabu tanggal 3 Desember tahun 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor DPD LSM Lira Kota Probolinggo, di Jalan Raya Mastrip, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Pertama, profit dan profesionalisme harus jadi prioritas utama. Luis Haryona menegaskan bahwa keberadaan Perseroda, yang didukung oleh penyertaan modal pemerintah kota, wajib berorientasi pada perolehan keuntungan atau profit. Kami mengakui bahwa ini merupakan salah satu prestasi, tetapi perlu diketahui dan digarisbawahi, perusahaan yang akan mendukung dalam posisi jabatan ini adalah sebuah perusahaan yang harus mendapatkan profit dari penyertaan modal ini. Artinya, pemerintah kota dalam penyertaan modal ini tentu akan mencari profit di sana, ujar Luis. Ya, baik. Jadi tentang perusahaan daerah Kota Probolinggo yang bakal mau di-launching atau diluncurkan yang ada di Tanjung Tembaga, memang secara keseluruhan kita mengakui bahwa ini merupakan salah satu prestasi ya. Tetapi perlu diketahui, digarisbawahi di sini bahwa cara merekrut yang akan menduduk dalam posisi jabatan ini adalah sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu tentunya akan di kemudian hari harus mendapatkan profit dalam penyertaan modal ini. Jadi penyertaan modal ini tentunya artinya pemerintah kota dalam hal penyertaan modal ini tentu akan mencari profit di sana. Ia menekankan bahwa calon pimpinan perusahaan harus memiliki kriteria yang jelas, integritas yang kuat, kemampuan komunikasi yang mumpuni, visi dan misi yang jelas, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Perusahaan ini harus mampu di kemudian hari, tidak hanya berbicara tentang penyertaan modal, tapi bagaimana caranya, pemerintah kota harus ada profit yang dari sana, tambahnya. Artinya di sini ada sebuah integritas, ada sebuah kemampuan komunikasi, ada sebuah visi yang jelas, dan juga ada sebuah kemampuan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Sehingga perusahaan ini mampu di kemudian hari, tidak hanya saja kita sekarang berbicara tentang penyertaan profit, tapi bagaimana caranya pemerintah kota harus ada profit yang dari sana. Ini seperti apa kebijakan ini yang kita juga belum tahu terlalu jelas seperti itu. Luis Haryona menyoroti kekhawatirannya terkait potensi intervensi politik dalam proses seleksi direksi dan komisaris. Ia menekankan bahwa, meskipun secara umum semua warga negara boleh mencalonkan diri, kepentingan perusahaan daerah harus mengutamakan kompetensi. Ini berbicara sebuah perusahaan daerah, yang mana, kita akan mendapatkan profit, berarti yang harus diuntungkan, dihasilkan dari sana, tegasnya. Luis dengan tegas memperingatkan, agar proses pengangkatan jabatan ini, harus bebas dari konflik kepentingan, terutama kepentingan politik. Ia juga menyarankan, agar pemerintah kota memprioritaskan warga kota Probolinggo, yang terbukti memiliki jiwa dan mental kepemimpinan perusahaan, serta pengalaman yang relevan, untuk menduduki posisi strategis tersebut. Sebagai struktur yang memiliki jabatan sebagai direksi dan pimpinan perusahaan, paling tidak, saya sendiri juga punya pengalaman, bahwa tentunya punya pengalaman pernah memimpin sebuah perusahaan, kan begitu. Menjadi guru kepala sekolah, berarti pernah menjadi guru, sehingga naik menjadi kepala sekolah. Kalau tidak pernah memimpin sebuah perusahaan, ujuk-ujuk langsung direkomendasi karena kedekatan, karena ada kepentingan politik, wah ini bahaya di kemudian hari. Nah ini, terus, begitu. Mengenai yang komisaris Perseroda. Enggak, warga, barangkali nanti diutamakan yang jadi direksi itu warga kota Probolinggo atau bagaimana menurut ya,
semestinya secara umum semuanya boleh-boleh saja ya, tapi karena ini namanya perusahaan daerah, artinya harus kita utamakan warga Kota Probolinggo sendiri yang bakal akan memimpin di sana. Ada masih banyak warga Kota Probolinggo yang punya jiwa dan mental untuk mendirikan perusahaan-perusahaan sendiri. Artinya itu juga layak yang harus pemerintah bisa merekomendasikan untuk duduk di sana. Karena ini berbicara sebuah perusahaan daerah yang mana kita akan mendapatkan profit, PAD yang harus diuntungkan, hasilkan dari sana. Ya, PNS itu menurut saya boleh-boleh saja ya, tapi yang penting komisaris perusahaan itu asalkan tidak ada konflik kepentingan di sana. Ini yang penting. Boleh, tetapi jangan sampai di sana ada menimbulkan ada sebuah konflik kepentingan. Kepentingan dalam hal ini adalah kepentingan politik. Nah, ini juga tidak bagus. Bagaimana menjaring yang menduduk sebagai direksi, komisaris, apalagi pimpinan perusahaan ini, itu minimalnya harus punya pengalaman. Apa mampukah bisa begitu? Satu contoh saja, misalnya saya dikasih modal, kalau saya tidak mampu untuk mendirikan perusahaan itu, ya modalnya ya habis juga. Artinya penyertaan modal ini akan sia-sia. Merujuk pada kondisi lokasi operasional di Tanjung Tembaga, yang sudah ramai dengan berbagai perusahaan ekspedisi dan pelayaran rakyat, Louis Haryono menekankan bahwa calon direksi maupun komisaris harus memiliki rekam jejak yang solid di dunia bisnis. Kita tahu Tanjung Tembaga ini bukan sebuah pelabuhan baru. Sudah ada banyak di sana, ada namanya perusahaan ekspedisi pelayaran rakyat, ada Pelindo, ada berbagai macam perusahaan yang sudah ada di sana. Terus kita ini baru mau masuk, terus kita tidak memiliki calon yang tidak punya sepak terjang di bidang itu, penyertaan modal ini akan menjadi sia-sia. Begitu menurut saya. LSM Lira berharap pemerintah Kota Probolinggo dapat memastikan bahwa seleksi direksi dan komisaris Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga dilakukan secara transparan, profesional, dan mengutamakan kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan daerah, agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi profit signifikan bagi pendapatan asli daerah, PAD Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, koresponden Prolink News mengabarkan.